Dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. KPK masih boleh memiliki pegawai non-ASN hingga 1 November sesuai dengan undang-undangnya, karena pada saat tanggal 1 November semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN. Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengumumkan bahwa 1.271 pegawai yang sudah lolos tes wawasan kebangsaan akan dilantik sebagai ASN pada 1 Juni 2021 bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Sedangkan terkait 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, hanya 24 orang yang akan dites lagi. Dan 51 orang dinyatakan tidak bisa dibina lagi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, seperti dilansir mediaindonesia.com. Sebenarnya yang dinyatakan lolos TWK tersebut, kata Alexander, sebanyak 1.274. Namun 1 orang mengundurkan diri, 1 orang meninggal dunia, dan 1 orang ternyata dari pendidikan tidak memenuhi syarat, sehingga yang bisa dilantik hanya 1.271 orang. Sebelumnya TWK ini menuai polemik dari sejumlah kalangan dan para pegawai yang tidak lolos. Sementara TWK menjadi syarat utama dalam alih status ASN yang diatur dalam peraturan KPK. Dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK, 24 diantaranya akan diberi kesempatan menjalani tes lagi berupa pendidikan dan pelatihan bela negara serta wawasan kebangsaan. Adapun 51 pegawai yang dinyatakan tidak bisa menjadi ASN, karirnya bakal berakhir. Hanya saja mereka masih tetap bekerja di KPK sampai 1 November mendatang sesuai ketentuan peralihan status di Undang-Undang KPK. Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK, ucap Alexander tanpa membeberkan nama-namanya. Alexander menyampaikan TWK dilakukan untuk menguji kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Ia menyatakan KPK dalam menyelesaikan polemik TWK itu sudah mengikuti arahan Presiden Joko Widodo. Kami sangat memahami pegawai KPK harus berkualitas. Karena itu, KPK terus berusaha membangun SDM. Tidak hanya mampu, tapi juga aspek kecintaan kepada tanah air, bela negara, kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, pemerintahan yang sah, dan bebas dari radikalisme dan organisasi terlarang, ujarnya. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana menyebut, hasil TWK 51 pegawai itu negatif dari penilaian aspek Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Untuk aspek PUNP itu harga mati, jadi tidak bisa dilakukan penyesuaian. Bagi mereka yang aspek PUNP-nya bersih, walau aspek pribadi dan aspek pengaruhnya terindikasi negatif, itu masih bisa dilakukan proses melalui diklat, kata Bima. Bima menjelaskan, dalam TWK
ada 3 indikator yang dinilai, yakni klaster kepribadian, klaster pengaruh, dan klaster PUNP. Total indikator dari 3 klaster itu sebanyak 22 indikator. Menurut Bima, 51 pegawai KPK itu tidak hanya negatif dari aspek PUNP, tapi juga semuanya. Jadi 51 orang itu menyangkut aspek PUNP negatif. Bukan hanya itu yang 51 ini, 3-tiganya negatif. Yang 24 orang PUNP-nya bersih. Ada yang aspek pribadi atau pengaruh atau dua-duanya negatif. Ke-24 orang itu masih bisa disertakan dalam diklat bela negara dan wawasan kebangsaan, ujarnya. Terkait nasib 51 pegawai, menurut Bima, mereka sudah tidak memenuhi syarat sebagai ASN, baik sebagai PNS maupun P3K. Meski begitu, mereka masih bisa bekerja di KPK sampai 1 November mendatang sesuai ketentuan alih status di Undang-Undang KPK. KPK masih boleh memiliki pegawai non-ASN hingga 1 November sesuai undang-undangnya. Jadi yang tidak memenuhi syarat 51 orang nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai 1 November 2021, ujarnya. Bima mengklaim dalam penyelesaian polemik TWK itu, BKN sudah mengikuti arahan Presiden Joko Widodo maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, MK menyatakan alih status menjadi ASN di KPK agar jangan merugikan hak pegawai. Bima menyatakan BKN tidak hanya berpegang pada Undang-Undang KPK, tapi juga Undang-Undang ASN. Ini juga sudah mengikuti arahan Bapak Presiden bahwa ini tidak merugikan dan di dalam keputusan MK tidak merugikan ASN itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini tidak hanya Undang-Undang KPK saja, tapi ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jadi ada 2 undang-undang yang harus diikuti, tidak satu saja, katanya. Ya, jika memang sudah tidak bisa lagi diangkat menjadi pegawai KPK, jangan dipaksakan lagi. Khawatirnya justru akan merusak institusi KPK yang saat ini masih dipercaya publik. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.